wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat rahmat, taufik dan hidayahnya kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif modul 1.4 dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju zaman yang terang benderang melalui ahli kisah. Bapak Ibu, terima kasih saya haturkan atas waktu panjenengan untuk meluangkan bagi saya bisa melaksanakan diseminasi budaya positif modul 1.4 yaitu salah satu program dari guru penggerak. Di sini saya akan memaparkan beberapa poin yang berkaitan dengan budaya positif yang akan kita lakukan di sekolah kita. Yang pertama kita kenalan dulu. Saya Husnul Khotimah SPD, guru kelas 3 CGP Angkatan 7 dan juga sekaligus operator sekolah. Akan menyampaikan pemahaman tentang modul 1.4 budaya positif. Capaian umum dari modul 1.4 itu yang pertama memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Dan ketiga, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Selanjutnya, capaian khususnya yang pertama mendemonstrasikan pemahaman CGP mengenai budaya positif. Yang kedua, menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah yang aman dan berpihak pada anak. Yang ketiga, menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata. Yang keempat, bersikap reflektif kritis terhadap budaya di sekolah. Sekarang saya punya pertanyaan tematik tentang budaya positif. Yang pertama, Bapak Ibu, dalam menerapkan hukuman yang telah melakukan kesalahan. Yang pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju apa tidak, Bapak Ibu? Setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, apakah dapat meningkatkan disiplin anak? Setuju apa badan Bapak Ibu? Setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan, apakah dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Ya. Setuju? Ya. Setuju. Mari kita bahas bersama. Di sini kita akan membahas tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Sekarang kita akan melakukan permainan kegiatan kepala tangan. Ada A dan B. Anda dan teman Anda sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Yang B, teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B, bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda.
intinya gini, saya umpamanya Bu Irma dengan Bu Isa. Bu Isa memegang benda yang paling berharga. Bu Irma merayu Bu Isa dengan segala upaya daya agar Bu Isa mempertahankan kepala. Apa yang akan Bu Isa lakukan? Apakah membukanya? Padahal itu barang yang paling berharga menurut Bu Isa. Apakah tetap dengan prinsipnya untuk mempertahankan barang tersebut? Mempertahankan. Bagaimana usahanya Bu Irma untuk merayu Bu Isa agar membuka kepala tangan tersebut? Tidak memaksa. Tidak memaksa, karena ketika semakin dipaksa maka akan semakin tetap bernyaman. Dan memintanya cara baik. Terima kasih. Berarti intinya setiap orang, setiap anak memiliki prinsip tanggung jawab masing-masing. Tinggal bagaimana kita sebagai seorang guru bisa menuntun dan mengarahkannya sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman. Kita sebagai guru sering melakukan hal-hal di bawah ini. Yang pertama, kita berhalusinasi guru dapat mengontrol murid. Boten apa badan. Yang ketiga, kita sering beranggapan bahwa seorang guru dapat mengontrol murid. Ya. Yang kedua, kita berilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Ya. Yang ketiga, kita sering berilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya. Dan terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, itu yang sering kita lakukan sebagai seorang pendidik. Sekarang kita coba pas stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya bagaimana? Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal kenyataannya kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang tadi memaksakan hak, yang memaksakan hak, orang dewasa mempunyai hak untuk memaksakan kehendak kepada orang lain kan? Ini sudah ditentang. Di teori kontrol kita itu berusaha memahami. Jadi apa nih? Kita tidak dituntut memaksakan apa yang kita kehendaki. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dan sering kita melakukan ini kan? Padahal semua perilaku manusia itu memiliki tujuan, tapi kita yang tidak memahaminya, kita memandangnya dari sudut yang negatif, itu yang sering kita lakukan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya, padahal kitalah yang bisa mengontrol diri kita sendiri, bukan orang lain. Terus yang stimulus, saya bisa mengontrol orang lain. Ya, kenyataannya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang keempat, pemaksaan Anda pada saat bujukan gagal. Kita memaksa seseorang, membujuknya, merayunya. Di saat kita mengalami kegagalan, pasti yang kita rasakan kecewa. Padahal kita dapat berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan dan pilihan baru tanpa memaksakan kehendak kita. Ilmu benar.
yang jadi pemenang. Ya, itulah teori antara stimulus dan juga teori kontrol. Di sini disiplin positif. Disiplin maknanya belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia. Teori motivasi untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, 3 kita sebagai teman, 4 sebagai pemantau, 5 manajer. Dan di poin yang kelima ini yang diharapkan agar guru bisa menjadi seorang manajer dalam menghadapi siswa yang berbuat salah. Yang kita lakukan yaitu dengan melakukan sidang restitusi. Makna disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya disiplina, yang artinya belajar. Jadi disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin adalah berbuat sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, teori-teori motivasi perilaku manusia ada yang berasal dari eksternal dan juga dari internal. Kalau motivasi eksternal itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Sedangkan dari internal untuk menghargai diri sendiri. Menurut Ki Hajar Dewantoro, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Kita melakukan hukuman dengan memperoleh penghargaan itu mempengaruhi beberapa poin. Yang pertama ada pengaruh jangka pendek dan juga jangka panjang. Yang kedua penghargaan penghukuman. 3 penghargaan mengurangi ketepatan. 4 penghargaan tidak sesuai. 5 penghargaan merusak hubungan. Dihukum oleh penghargaan yang mengakibatkan penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Kita bisa melakukan apresiasi kepada anak-anak dengan beberapa hal, tapi perlu diingat bahwa beri pengakuan itu secara khusus, secara pribadi, kepada semua murid, tidak pilih-pilih, secara konsisten, dan fokus pada proses. Contoh pengakuan, bukan misalnya kita kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali, situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Terus pada saat situasi membantu teman, pada saat tugas kelompok, nilai kebajikan yang bisa kita ambil, kepedulian, kalimat yang bisa kita paparkan, saya menghargai. Misalnya situasinya pada saat anak-anak memungut kertas, memungut sampah yang berserakan, nilai kebajikan yang bisa diambil itu rasa tanggung jawab. Terus kita dapat mengapresiasi dengan ucapan terima kasih. Sekarang ada beberapa tindakan. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman
atau konsekuensi. Menurut Bapak Ibu termasuk apa ini? Kita memberikan hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Konsekuensi. Mengalami itu hukuman. Kenapa? Konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Yang ketiga, murid diminta untuk push up. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Pakai sepatu terus. Ya, murid disuruh memakai sepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu hitam. Terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kita cocokkan. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu termasuk hukuman. Kenapa? Karena hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket, itu hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up, hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol, konsekuensi. Betul. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu, ini kan hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan, itu konsekuensi. Artinya hukuman itu yang menyakitkan, membuat anak sakit, membenci kedisiplinan, paksaan, mendorong anak menyakiti sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak benar. Itulah yang dikatakan hukuman. Sedangkan konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, membuat anak merasa dalam jangka waktu pendek. Kalau hukuman waktu lama, anak bisa menghargai disiplin. Konsekuensi itu juga stimulus dan tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi aturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Sedangkan hukumannya itu waktunya lama, konsekuensi itu waktunya relatif pendek. Sekarang bagaimana kita dapat merestitusi anak? Nah, apa sih restitusi? Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka, membantu murid berpikir seperti yang mereka inginkan atau seperti tujuan mereka, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi tadi ada hukuman, ada konsekuensi, dan juga yang terakhir kita bisa merestitusi anak.
Berarti kalau anak melakukan kesalahan, kita tidak langsung mendoblek, oh kamu salah. Tidak, kita lakukan restitusi. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, menuntut melihat ke dalam diri. Jadi anak betul-betul introspeksi diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar. Apa yang mendasari mereka melakukan kesalahan? Yang keenam, cara yang paling baik. Yang ketujuh, fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Yang kedelapan, fokus mencari solusi. Yang kesembilan, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah sekarang kita lihat dulu apa nih? Sebagai penghukum, apakah sebagai manajer atau sebagai teman? Ada beberapa video 5 posisi kontrol. Keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Kenapa kok harus menerapkan keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas itu lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti peraturan-peraturan. Misalnya, peraturan dibuat oleh lembaga siswa yang menjalankan. Biasanya begitu kan? Sedangkan keyakinan kelas kita buat bersama siswa, kita jalan sama-sama, konsekuensinya kita tanggung sama-sama. Kenapa harus membuat keyakinan kelas? Itulah alasannya. Soalnya kalau aturan itu biasanya yang membuat kepala sekolah, guru, ada komite, dan kita warga sekolah yang menjalankannya atau menerapkan aturan tersebut. Sedangkan keyakinan kelas kita buat bersama dengan siswa, kita jalani sama-sama, konsekuensinya juga kita sama-sama menanggungnya. Ada peraturan kelas, ada keyakinan kelas, lingkungan positif yang diharapkan terakhir yaitu budaya positif bisa dikembangkan di sekolah. Contohnya, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Kesepakatan kelas, apa tata tertib? Kesepakatan kelas. Alasannya? Kalau kesepakatan itu lebih kepada sudah disepakati oleh pihak bersama. Kalau tata tertib itu sudah disepakati oleh pihak atasan. Ya. Berarti betul. Berarti Bu Fadila sudah memahami antara mana yang peraturan dan mana yang menjadi kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Di keyakinan kelas kita bisa menggunakan tabel TNY. Kita kita semua meyakini bahwa untuk menghormati semua orang lain. Kita juga menghormati, kita juga dihormati, itu. Yang kedua, bekerja, kita sama-sama bekerja. Yang ketiga, diterima dan diberi. Itu tabel yang bisa dijadikan pedoman dalam membentuk keyakinan kelas. Ini peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Pertanyaannya, termasuk apa? Apakah tanggung jawab? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Apakah termasuk tanggung jawab menghormati orang lain?
kesehatan, keselamatan, keamanan, tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan keras berupa apa? Menghormati. Hadir di sekolah 15 menit. Kriteria lain. Apa itu? Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Tepat waktu. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian menunggu giliran. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Sekarang kita tunjukkan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan keras, tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ya. Dilarang melakukan kekerasan. Menghormati orang lain dan juga keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Sabar. Menggunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan. Ada di posisi penghubung. Di situ, di laptopnya. Di kelas. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yang berkualitas. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, menghukum, membuat rasa bersalah, juga sebagai teman. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekali yang kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus jaga main basket, Bu? Kenapa? Kamu malah sibuk. Berani-beraninya
Nah, video yang pertama tadi itu guru sebagai penghukum tanpa bertanya alasan penolak, langsung menjustis anak tersebut melakukan kesalahan dan langsung memberikan hukuman. Itu kontrol guru sebagai penghukum. Yang kedua, posisi kontrol merasa bersalah. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bakal kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bakal kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini ibu absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kelas sekolah. Ayo cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Itu posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi anak datang terlambat tersebut merasa dia seakan-akan merasa bersalah terhadap dirinya. Nah, dia akan merasa apa nih? Mungkin di hatinya akan timbul penyesalan kenapa dia terlambat. Penyesalan. Ya, sekarang posisi kontrol sebagai teman, guru sebagai teman. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis guru saya udah membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang harinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lagi kencang, tetap nggak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Sebagai teman, mungkin kalau kita guru ya posisi kita memposisikan sebagai teman, mungkin anak bisa terbuka, bisa menceritakan lebih lebih tanpa ada rasa takut untuk terbuka kepada guru. Ya, itu posisi kita sebagai teman yang teman pemantau. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi sebagai pemantau. Pemantau mengingatkan akan aturan dan juga konsekuensi yang telah dilanggar oleh anak tersebut. Yang ini posisi manajer. Semua guru diharapkan dapat menduduki posisi manajer dalam menghadapi anak yang bersalah.
pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya Naren? Maaf Bu, saya lupa soal saya semalam. Baiklah, menurut kamu, yang kita sekolah kata Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau kalian mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain KM? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kami perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Itu posisi sebagai manajer. Anak mengetahui kesalahannya, mencari solusi sendiri, menerapkannya sendiri. Itu yang diharapkan agar guru bisa menempatkan diri sebagai manajer dalam menghadapi anak yang melakukan kesalahannya, bukan menjustis memberi hukuman ataupun juga konsekuensi. Apakah bisa diterapkan di sini? Itu pertanyaannya. Contohnya tadi kan anak dewasa, berarti anaknya ke sekolah jam apa tuh? Mungkin. Kalau kita contohnya SD gimana? Lah, untuk yang SD ini kita yang sering tanya soalnya anaknya kecil. Kecil, Iya. iya. Nah, untuk kelas 1, 2, 3, kelas rendah itu hanya sebatas pada keyakinan kelas. Yang direstitusi bukan anaknya, tapi orang tua. 4, 5, 6 kita sudah bergerak mengajarkan kedewasaan bagi mereka dengan merestitusinya secara bertahap. Kalau tadi contoh video kan sudah SMA, SMA kan enak kita. Nah yang SD ini yang jadi tanda tanya. Jadi kesepakatan kemarin yang direstitusi itu bukan anaknya. Nanti kalau anaknya direstitusi di kelas bawah, bisa-bisanya nangis dan berhenti. Oke, sesungguhnya makanya yang direstitusi kelas bawah orang tua, yang kelas 4, 5, 6 kita ajari tapi secara bertahap. Ya kondisinya juga. Iya, lingkungan. Jadi penerapan hukuman akan berkurang dengan sendirinya. Anak dibuat sadar dengan kesalahannya, mencari solusi dari masalahnya, memperbaikinya sendiri. Guru yang mengarahkannya. Itu posisi manajer. Ada di segitiga restitusi. Apa saja? Anak pasti mempunyai alasan kenapa melakukan kesalahan tersebut. 2. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan kebutuhan itu? Terus setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Poin yang keempat, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Kita besarkan dulu anaknya, maksudnya besarkan dulu pemahamannya, perasaannya. Terus yang kelima, nilai-nilai apa yang telah disepakati dalam keyakinan kelas tadi. Yang terakhir, kita mengarahkan anak mau jadi apa mereka.
Itu disebut kita restitusi. Memvalidasi kebutuhan, menstabilkan identitas, yang terakhir menanyakan keyakinan yang telah disepakati. Ada cara lain, kita bisa merestitusi anak di kelas I. Misalnya, guru bisa membesarkan hati anak dengan berbuat salah. Itu kan hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu guru juga berbuat salah kok. Pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jadi kita membesarkan dulu, jangan langsung mendownkan perasaan anak atas kesalahan yang telah mereka lakukan. Sanjung dulu. Pertanyaannya apa bisa diterapkan di sini? Kan kita bisa lihat faktor lingkungannya. Untuk validasi kebutuhan, guru bisa menggunakan kalimat, kamu pasti punya alasan kenapa melakukannya. Terus ada lagi, apa yang penting bagi kamu? Iya. Terus apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Ya, itu memvalidasi kebutuhan. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Guru bisa menggunakan kalimat, apa nilai yang kita percaya di kelas, atau apa saja keyakinan kelas yang sudah kita buat, atau kelas yang ideal itu seperti apa sih? Terus kamu ini jadi anak seperti apa? Itu bisa digunakan kalimat-kalimat dalam menanyakan keyakinan. Ini bisa diterapkan saat kita melakukan segitiga restitusi. Hal yang terakhir, dari pemaparan saya tadi, mulai dari nilai-nilai budaya positif. Nomor 1, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Monggo pendapatnya. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan setelah pemaparan saya tadi, mulai dari awal sampai akhir? Hal baru yang saya dapatkan dari saya buku, yaitu antara hubungan dan konsekuensi. Jadi bahwa hubungan itu tidak baik, tetapi lebih tepatnya konsekuensi dan kesepakatan kelas terhadap kesalahan anak. Terima kasih tanggapannya Ibu Irma. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khusus mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Bapak Ibu, perasaan yang muncul, apakah Bapak Ibu selama ini telah melakukan kesalahan karena telah melakukan hukuman dengan tidak tahu? Umpamanya dari teori, kita kan melakukan hukuman karena anak salah, kita langsung beri hukuman. Setelah melakukan diseminasi ini, bahwa hukuman itu ternyata tidak baik. Monggo. Saya merasa selama ini masih banyak kekurangan. Salah satunya kurang sabar menghadapi anak. Ya, setelah mengikuti ini, insya Allah berusaha untuk memperbaiki lagi dalam mendidik anak-anak yang bisa berlaku paten, tidak memfonis anak. Terima kasih. Terima kasih.
terima kasih bisa atas tanggapannya. Memang benar selama ini kita kalau melihat anak melakukan kesalahan, kita itu langsung punya ide menjustisnya langsung. Itu langsung, itu pun juga saya rasakan. Yang ketiga, peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Peran Among maksudnya apakah sebagai penghukum, teman, pemantau, atau sebagai manajer tadi terhadap anak yang melakukan kesalahan tadi. Peran Among yang ingin yang akan dilakukan setelah mengikuti diseminasi ini. Oke. Saya lebih ke perannya setelah ini, setelah setelah mengikuti ini saya lebih ke manajer, karena tadi katanya Mbak Usul itu dia mengarahkan ke menjadi lebih baik, dan kita memang tidak boleh untuk langsung menghukumnya, karena kita selama ini memang seperti itu, anak salah masuk menghukum. Jadi setelah ini mengikuti efek ini ya, definisi berubah, saya lebih ke manajer. Terima kasih. Terima kasih Bu Lema. Memang benar, posisi yang paling ideal bagi seorang pendidik, bagi guru itu adalah sebagai seorang manajer. Karena prinsipnya kita menghargai dan juga kita hanya dihargai. Tidak langsung menjauhkan siswa karena kesalahan yang mereka perbuat. Terakhir, saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Mungkin jika sudah melihat tadi yang disampaikan oleh Wismul, saya memilih untuk menjadi dua Among yang sudah ditampilkan tadi. Yang pertama, menjadi teman untuk murid-murid. Kenapa harus teman? Karena saya lihat jika kita menjadi teman untuk murid, murid akan lebih terbuka kepada kita. Nah, yang kedua, benar kata beliau tadi, itu sebagai manajer. Karena di sana terlihat akan timbul rasa saling menghargai pada antara murid dan guru ketika kita menjadi manajer untuk murid kita. Mungkin seperti itu. Ya, benar. Terima kasih Bu Lila. Memang benar, itulah posisi kontrol yang diharapkan dari diseminasi modul 1.4 dalam mengembangkan budaya positif di sekolah kita. Semoga kedepannya kita bisa melaksanakan budaya positif demi pelayanan kemajuan untuk pendidikan di SD Negeri Wonorejo 2. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk saya agar saya bisa menularkan sedikit ilmu dari paparan modul 1.4 tentang budaya positif. Saya sebagai seorang CGP akan terus berkolaborasi dengan teman sejawat, dengan Bapak Ibu untuk dapat melaksanakan budaya positif di SD Wonorejo 02 ini dengan baik. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.